nyaman dengan hero-hero yang pengen dibawakan di setiap gamenya. So random map draw, jing langsung aja expanding river loh ya. Wow, Broken Walls lagi aja. Makanya jangan diiniin lah. kan bisa jadi gue yang salah gitu loh. Kayak seolah gue yang menentukan Tuh gitu. kan, second pick. Gue udah Nafi banget anaknya. Gue akuin. Iya nggak? Iya, Gue bisa jadi coach belum dong? bisa. Coach apa? Coach futsal SD bisa. Ya elah. Tapi ini Melisa, Marcel belum kelihatan. Mau di-trade kah? Nah, tuh kan Atlas nggak mau dikasih kan? Soalnya Onyx Prime udah merasakan betapa nikmatnya Atlas di game sebelumnya. Rotasi cepat, surprise attack, ya kan? Nakut-nakutin aja pakai perfect match. Lu pernah ngeliat Atlas yang gini-gini nih, pakai perfect match? Godek-godek ya. Iya, patah-patah gitu. Godek-godek, apa sih maksudnya godek-godek? Masih godek-godek. Iya, nengok-nengok gitu kan. Pokoknya. Nakut-nakutin aja. Nah, sekarang kita akan lihat kira-kira Freya masih belum keluar nih bos, by the way. Dari 4 game berturut-turut Freya. Oh, nggak keluar. Iya. Tapi kan di ban. Iya di ban. Marcel. Ini biasanya game-game Marcel keluar nih. Boleh kali. Uranus dulu ya. Marcel kah? Marcel pasti ban nggak sih? Ini so far belum nih. Kalau misalkan nggak di ban di 2 terdepan, probabilitasnya jadi gede. Karena biasanya kalau misalkan second pick yang nggak nge-ban Marcel, ada yang mereka rencanakan bos. Soalnya ini lagi digiring sih emang buat nge-ban Belleric ya dari Navinya. Tapi antara Belleric sama Marcel sih aku tetap lebih mending nge-ban ke arah Marcel. Kecuali masih ada Valentina. Dan masih ada Valentina. Berarti bisa apapun itu, mau Belleric mau Marcel bisa dijawab pakai Valentina. Oke, Paku itu di ban. Belum ada Paku itu untuk Navi Junior so far. Marcel kah? Kayaknya kalau tadi Onyx Prime nge-ban Valentina, Navi nge-ban Marcel sih. Iya. Jadi kayak kalau misalkan Navi berani, masalahnya ini game krusial bos, game penentuan nih. Kalau misalkan Tapi mereka ngelepas hero OP di game penentuan kayak gini sih high risknya. ban Belleric sih. Biar Marcelnya setidaknya langsung nanti mereka bisa dapat 2. Dilepas loh. Langsung aja loh. Gas Mas Ciko, kasihkan Marcel untuk Babang Virgi. Nah, jangan-jangan mereka ngambil Marcelnya potis juga sih. Oh iya. Tiba-tiba. Tapi apa ya? Nggak ada yang lain nggak Onyx sih. belum main Belleric kan? Cuman nggak soal itu nggak sih dibanding Marcel? Iya sih, gue tetap Marcel sih. Ya walaupun Belleric sama Valen bisa diambil sama Navi, itu juga Iya. Golden Hour, Bellericnya terus nyambut ya kan, Breath of Direct, gerak bisa gerak. Itu loh mas, Kang Poto. hero yang akan selalu gua ban di setiap ranked game. Tapi gua pengen keluar terus di MDL. Seru ya Seru, nontonnya. ngeliat dia main tuh seru banget. Golden Hour. Cepet-cepet terus cekrek. Tapi ini bisa diimbangin, berarti bisa Valentinanya bahkan gak harus buru-buru. Tadi udah dipakai sama Onyx. Pick yang ketiga aja berarti. Bisa pick 3. Ini mereka bisa prayo untuk junglernya. Kalau udah tipis masih ada Nolan. Ternyata Eudora dan Harley ya. Oke, jungle-nya Harley. Nah ya karena dari Onyx Prime udah nggak bisa main Nolan kan. Jadi kayak untuk sekarang nih, ketika top assassin atau top jungler pada ketutup, biasanya kan gesernya tuh pasti ke arah Harley sama Nolan. Iya. Dan Nolan udah nggak bisa dipakai sama teman-teman daripada tim Onyx Prime. Udah Harley harusnya head to headnya mentok ya dari Onyx Prime main ke arah Sio. Oh, tapi bahkan mereka nggak mau main Valen ya di game ini. Iya. Oh iya ya. Berani juga. Atau Valennya nanti muncul sebagai roamer. XP. Paling XP. kok bisa lah. XP mereka kemarin ya. Lawan Suyo ya. Oh, Ruby dan Yisun Shin. Gak perlu semua dipraktekan kok mas. Imut loh suaranya kayak aku. Langsung saja Belleric. Boborski. Brody. Oke. Untuk teman-teman daripada Navi Junior. Apa tuh? POTG? Belum. Brody ya untuk kuat di. Sabar dong. Onyx udah nggak bisa main Esmeralda. Uranus udah nggak ada. Ngelawan Brody udah nggak ada Harit juga. Clean mereka yang main sekarang. Ini udah gold lane gak sih? Udah pakai Yisun Shin kan soalnya. Jadi Ruby-nya gold. Biar early-nya makin agresif gitu ya. Iya, bawa fighter aja. Gue penasaran mid laner-nya sih.
ngimbangin Marcel nih yang rotasinya cepat, tiba-tiba dimanapun. Mid lane mereka belum pakai Banyak. Lunox. Kalau itu gue Ini mah request pribadi sih, dari tadi disebut-sebut mulu sih. Enggak, masalahnya kalau request pribadi juga minimal jago gitu loh Mbak mainnya Mbak. Gue tau apa? Apa tuh? Setian. Asik sih. Kata gak Parsha? Aku Parsia oke. Gue malah Parsia or Vexana sih. Untuk teman-teman dari Onyx Prime, sementara untuk Coach Fluent nih ngasih romer bagi Navi Junior ngelawan Marcel. Kalau Khalid nggak di ban, Khalid bisa jadi opsi menurut gua ya, walaupun sebenarnya kemarin sempat keluar juga head to head Marcel lawan Khalid. Tapi Khalid sih kalah telak tetap ya, karena Khalid bisa ngimbangin rotasinya tapi nggak bisa ngimbangin inisiasi sama gerakannya Marcel gitu. Beda nggak sih itu, Marcel sekali ketemu langsung cekat sih. Atau kalau misalnya bentar sebenarnya kan. Iya, tapi kan langsung merusak momen. Biasa ketemunya Hilda nggak sih? Oh iya, bisa tuh. Pukul-pukulin aja Marcelnya. Iya, dan Biar Hilda buat ganggu Kara Yusunshin kayaknya oke juga. Langsung aja divalir kan kalau Hilda mah. Ya Vexananya di ban tuh. Kenapa? Tadi gue bilang Vexana atau Parsha. Oh, nggak dengar kayaknya tadi. Ya, nggak ada kayaknya tadi. Masa partnernya nggak didengar, cuman gue loh padahal. Oke, ini mau XP dulu atau mau dulu? Lapu, let's go. Wah, lapu ya. Parsha sih gue tetap. Apalagi main sama Ruby kan, cocok Parsha. Bisa nginitiate juga. Duh, Onyx soalnya udah banyak banget sih mereka Iya. di awal ya. Kenapa lihat-lihat setan saya? Udah ada Lilia juga kan mereka pakai tadi. Tapi mereka belum Alice. Dari Onyx. Iya, masih bisa nih Alice XP. Hero-hero yang tebel. Atau kanan masih bisa Belric ya? Badan butuh agak harus bisa jadi badan. Gini ya masih bisa Belric, salah kebalik. Oke, Selena dan Beleric yang bakal digunakan. Lupa. Dibalas dengan glue kali ini. Oke, Navi sih ngambil draft. Kalau bisa gue bilang ya, ini damage banget nih. Ini draft benar-benar tukang pukul, tukang hajar, ya kan, punya damage semua, bahkan sampai ke glue-nya. Nah, tapi kita udah melihat seberapa powerful Marcel, dan sekarang dari teman-teman tim Navi Junior juga harus berhadapan dengan Beleric di arah XP lane. Nevin, Ya. seberapa besar chance Navi untuk menyamakan kedudukan di game kali ini? 75% kali ya. Kenapa? Kenapa dengan 25%-nya itu kenapa? Karena Onyx, aku biasa nggak suka Belric di XP, tapi Oke. karena ini draftnya Selena, Ruby, Marcel, Yusunshin, jadi aku suka banget sih ini combo di sebelah kirinya. Tapi karena udah dikapul 3-2, Navi dulu nggak sih? Oke, kita lihat aja, let's go. Kita langsung aja masuk ke dalam in game untuk membuktikan apakah ini akan menjadi 3-1 untuk sang landa kuning atau Navi Junior memaksa adanya game yang kelima. Oke, selamat datang di dalam Land of Dawn. Sesuai dengan prediksi di awal juga, ketika udah ada Yusunshin ini biasanya akan memunculkan fighter-fighter untuk gold lane-nya. Dan di sini kita akan menyaksikan Ruby, tapi perlu diperhatikan juga kalau Brody ini adalah hero yang sangat kuat di arena laning. Jadi harus hati-hati ya buat Ruby-nya. Mungkin bisa, ya dia bisa nge-stop lah ketika dikecup, tapi dia nggak bisa menghindar nih dari range yang jauh di tangan Kel. Dan ini dua-duanya di area gold lane, typical physical touch dua-duanya ya kan. Kayak Ruby, tarik dengan Emo Fender, Brody juga bisa mengecup, tapi dari setelan emblem Menarik sih ya, Selena masih dengan Season Hunter karena ya tugasnya adalah di sini untuk ngebantu Yusunshin-nya supaya bisa lebih cepat ke arah farming. Beda dengan game sebelumnya, sekarang ada yang bantuin supaya early snowball-nya bisa benar-benar berjalan. Tapi ya untuk Marcel ini ada beda-beda ya. Biasa ada yang bawa support, ada yang bawa tank, tapi untuk kali ini Virgia akan bawa tank karena emang secara komposisinya kan dia butuh jadi satu badan juga lah ya untuk di awal biar nggak terlalu gampang ke pick off karena mengandalkan Beleric yang masih harus sibuk laning dulu. ya, dan Beleric kan juga untuk laningnya agak lama nih, jalannya juga agak berat. Jadi untuk tahan di early memang Marcelnya harus sustain, harus kuat dengan setelan emblem tank yang dia bawakan. Dan so far dari gerakan keduanya
lumayan berhati-hati, nggak ada yang mau untuk ngambil inisiasi pertama. Meskipun mereka di sini punya tipikal hero yang bisa in and out. Contoh kayak Harley dari Navi Junior. Betul, dan sejauh ini terlihat juga bagaimana item sessions yang dibentuk masih sangat minim. Sama-sama fokus ke arah damage dulu untuk Brody dan juga untuk ke arah Ruby-nya. Tapi jujur nih Marcel legit culture ya. Sepatu udah sepatu running, tinggal ganggu aja sih siapapun yang mencoba untuk lewat remesannya masuk. Langsung hilang tanpa butuh waktu yang lama. Namun bagaimana tim Fight masih pecah kembali. Davian menzoni karena seorang Fran. Turtle-nya masih diperjuangkan, dimana ternyata Harley dari Red Shell kehilangan nyawa. Turtle 2 bar tersisa, namun sepertinya bakal ditangkap oleh Mas di bagian belakang. Double kill didapatkan oleh Ricky, dan bahkan kini triple kill untuk Rick J. Mas triple kill Beleric loh ini. Beleric XP lah ini. Hati-hati. Gimana ya? Itu loh kombo-komboannya loh. Dicekrek bentar, lele masuk. Tapi ngeri banget sih ini untuk menggunakan Beleric, karena Beleric yang menyeramkan menurutku adalah Beleric yang menggunakan flicker. Karena dia bisa langsung lompat, buka Breath of Dryad, selesai sudah nyawa dari siapapun yang mendekat. Dan efeknya apa sekarang dari Onyx Prime? Mereka udah pegang 4 poin eliminasi dengan 2000 gold lebih unggul. Ada beberapa debut pick emang yang kita lihat, tapi sebenarnya nothing spesial lah ya kalau kita ngomongin ke arah hero-nya, memang ke arah hero-hero yang lagi meta. Paling dari Eudoranya aja sih yang ternyata secara track record ini mendapatkan kekalahan di game sebelumnya. Semoga hasilnya bisa sedikit berbeda karena pelajaran dari France. Mountain Shocker, Trashless, tapi ada backup dari Davian. Namun bisakah selamat? Harley-nya tidak. Karena Golden Hour cekrek sudah langsung aja dikeluarkan, dan bahkan Davian menyusul Ren pindah alam. Itu susah banget sih kalau Golden Hour udah ditaruh di gang sempit. Karena mau pulang juga gimana, mau di backup juga udah nggak bisa. Dan itu udah jadi dead end sih untuk siapapun yang terjebak di bagian depan. Dan sebuah fun fact by GoPay, sebelum perkuat Onyx Prime, X-Magic pernah membela tim Navi MPL ID selama 3 musim, yaitu season 15 sampai season 17. Ada banyak ya fenomena player-player MPL ID yang harus terus ke MPL tapi lagi-lagi loh ya. Waduh. XP, apalagi yang tipikal damage kayak Lapu 03 di awal, berat. sulit sih. Sulit. Masalahnya lawannya Beleric. Betul. Gimana cara menghabisinya? Gimana pun juga agak susah, kecuali memang ada backup rotasi ya. Cuman masalahnya sejauh ini nggak ada rotasi yang bisa dimenangkan oleh Navi Junior kalau dipegang sama Onyx Prime nih untuk temponya. Dan maka sekarang dari Onyx Prime mereka sudah mulai set up Tiara Turtle. Oke, Turtle didapatkan dengan mudah oleh Onyx Prime melakukan tes karena memang terlalu berisiko ya dari Navi Junior untuk melakukan kontes. I'm offended-nya connect, tapi tiba-tiba surprise, ada banyak kejutan yang dihadirkan oleh Navi Junior sehingga Benz tumbang di sana. Dan ya, perebutan yang akhirnya terjadi, setidaknya Navi Junior bisa merebut 1 player saja, tapi masih jauh dari kata cukup. Mereka masih harus kejar banyak hal yang belum terpenuhi, mulai dari goldnya, dari turret-turretnya juga, karena untuk turret bagian bottom lane ini kan tadi udah dikejar. Perih menusuk dada, dan Sky Piercer dari France dapat tambahan lagi. Dan sekali lagi X-Magic ini sangat diam-diam menghanyutkan deh. Baru tadi kita bahas pengalaman dia di MPL, nggak bisa bohong. Masih 100% team fight participation sejauh ini, meskipun tanpa poin eliminasi, tapi kebayang betapa banyaknya Lele dan lihat dari area top lane. Ya. Ada yang kena Lele tuh kayaknya tuh di atas tuh, dan benar saja hilang kali ini Kel. Dan wah, Navi Junior benar-benar gak dikasih nafas sih kayaknya sih untuk di game kali ini, karena lihat nih, mereka bukan cuma kalah di area mid atau di area river, tapi di area XP kalah. Goldnya juga kalah. Dan ini akan membuat keunggulan dari Onyx Prime semakin menjauh, semakin tinggi lagi. Tapi Davian memberikan perlawanan atas gerakan teman-teman tim Onyx Prime yang mencoba untuk bisa ngepanis dirinya. Dan jujur, KZ-Man di titik ini udah bingung arah rotasinya mau gimana. Ya, Harley dari Ren juga dikasih kandang ya, kayaknya dikandangin banget. Dia mau ngapain pun susah kalau posisinya kayak gini. Mau target bingung ke arah siapa. Meskipun gak terlalu tebal ya, Selena, Ruby, Marcel bisa jadi target banget dari Deadly Magic, tapi dia gak dapetin celahnya. Apalagi dengan Nishinchin yang udah pegang 30 stack Sky Pierce, 0 death, 5 kill, 2 assist di level yang ke-11. Sementara Rennya masih di level yang ke-8 tuh. Kena lagi lelenya, buset kenyang nih. Lele Kecap, mana kecap? sambal dong. Terus makanannya pakai kecap. Iya, pakai kecap.
Gila apa? Sambal dong. Langsung ya teman-teman. Pakai sambal apa pakai kecap ya? Karena sekarang selain ikan lele, ada kura-kura juga yang masih ditunggu oleh Onyx Prime yang bisa mereka dapatkan. Farpal akan kembali dicuri dan lihat ketimpangan ekonominya bos. Benar-benar sejauh itu. Tapi cek kritis. Mania dan Torn 4 memori dikeluarkan, tumbang kah? Tidak. Itu sih kota keluarga ya, jatuhnya rame banget yang masuk ke dalam lingkaran dari Golden Hour. Tapi memang targetnya bukan karena poin eliminasi ya, melainkan discard aja supaya bisa dapetin objektif. Dan efek Tom dari Belleric ini juga jangan lupakan, sangat menyebalkan. Terlalu banyak efek sisi yang tersedia dari Onyx Prime dan Na'Vi Junior nampaknya belum bisa memecahkan ya solusinya. Dan kalau kita ngomongin cara winning condition di menit-menit seperti ini agak sulit nampaknya. Tuh kan ada yang bilang kecap. Sambal lah. Oh, tapi Virgil dari bagian belakang. Surprise! Tarikan paut dari IMO dan seorang band. Dan bahkan kini KZM masih belum bisa lari kepada Wrath of Derek kena 2. Torn Apart Memory memberikan perlawanan tapi damage-nya tidak ada. Double kill ke seorang Franz. Looking for triple kill. Triple kill didapatkan. Manny yang bakal dicari namun ter-shutdown. Franz, semangat anak muda yang berlebihan. Nggak masalah, 3 poin kill dapat jedak jeduk di TikTok seminggu. Dan mereka dapetin banyak keuntungan termasuk 1 buah inner thread di area mid lane juga. Wow. Onyx Prime. Tapi Franz harus lebih sabar. Ingat, dia sekarang lagi snowball. Ya, bounty-nya dia ini mahal banget. Dan untungnya pecahnya bukan sama core hero-nya teman-teman tim Na'Vi Junior ya. Iya, nggak sama Ren gitu misalnya. Tapi tetap sih, ini jadi sebuah warning ya buat teman-teman dari Onyx. Kalau misalnya mereka nggak boleh terlalu tergesa-gesa lagi, harus diturunkan temponya dan harus memastikan 5.000 kumpulan gold ini dijaga dengan baik, jangan sampai tertinggal. Divine Glaive dari Ren juga sudah hadir untuk penetrasi ke arah hero-hero yang tebal. Tapi balik lagi, ini tuh bukan masalah itemization kalau menurutku. Ini memang masalah positioning yang susah banget untuk ngasih deadly magicnya dari Ren ke siapapun itu. Iya. Tapi untuk sekarang dari 12 sisi, terutama dari Na'Vi Junior, dan banyak opsi yang bisa mereka lakukan dengan kondisi yang tertinggal kayak gini. Bersabar, nunggu, main pelan. Ini harus bisa mereka untuk lakukan karena kalau kita ngomongin momen, agak bingung sih momennya bisa datang dari siapa ya? Apakah itu Devian, apakah itu Ren, apakah itu Super Pin? Sekarang dari apa yang kita pelajarin di game hari ini, Franz kalau udah snowball, kalau dia nggak blunder, susah untuk take down. Iya sih, 8 poin kill masalahnya. Dan lihat di bagian bawah ya, tadi pertemuan yang sempat terjadi karena Harley-nya udah melakukan plan gini sekarang. Split push aja deh. Tapi masalah split push pun gak tenang. Ada gangguan dari seorang Marcel yang siap menghantui. Oke, terus sekarang kita lihat Onyx Prime pelan-pelan mereka coba untuk bisa menembus pertahanan dari Na'Vi Junior. Abyssal Row kembali dilemparkan, belum on point untuk saat ini. Tapi sekarang dari Onyx Prime mereka bakal mencoba untuk melakukan 3-lane push pastinya untuk bisa memastikan dari pasif setiap inhibitor turretnya hancur terlebih dahulu. Dan Franz sudah mencapai level 15 juga. Blade of Despair sudah di tangan bahkan kembali. Oh, dicekrek dulu karena ingin memecah pasif dari base turret. Namun kalkulasi sedikit salah, namun tidak masalah karena tidak nge-cause apapun untuk Onyx Prime. Iya, targetnya memang sedikit berbeda, tapi nggak masalah. Masih ada wave minute selanjutnya juga yang bisa dimaksimalkan oleh Onyx Prime dengan 7.200 gold yang mereka pegang. Kalau kita ngomongin ke arah high ground defensif, ini bukan tipikal hero-hero yang bisa ngebuat momen banget. Langsung ditabrak, lihat bagaimana kali ini Devian menjadi garda terdepan. Akan mencoba untuk bisa bertahan, namun ternyata Benz bakal kehilangan nyawanya. Abyssal Row masuk, tapi Devian selamat. Dan Brandon cair, tapi begitu cantik, kita mempesona. Kena 2 di sana, namun malah membuat Rick J ter-shutdown. Dan 2 player Onyx hilang tanpa ada pertukaran. Dan 1 base trade di area mid lane yang juga berhasil ditembus akan jadi sebuah masalah di mana Super Wave minionnya akan hadir. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin dengan draft yang dibawakan sama Na'Vi Junior, memang chance mereka untuk bisa ngedapetin burst damage itu akan sangat besar gitu dengan Harley, Eudora, dan juga Brody. Tapi kalau kita ngomongin defensif, ini nggak ada efek sisi yang benar-benar powerful kayak Belleric atau kayak Ruby. Mereka harus main secara pick off. Glue-nya harus bisa dapetin 1 atau lapu-lapunya deh kasih efek stun ke arah 1 player, baru mereka bisa ciptain ke arah poin eliminasi. Sisanya akan sangat susah ketika berhadapan dengan situasi 5 versus 5. Ya. Onyx lebih sabar lagi Onyx. Ini baru 1 inhibitor nih yang mereka dapetin di area tengah nih.
Kalau mereka nggak sabar ya, ini pelan-pelan nanti power dari seorang kill akan terkumpul. Dan jangan lupa ya Brody, mungkin dia marksman yang kuat di laning, tapi sebagaimana marksman pada umumnya, late game juga dia damage-nya akan sangat amat tinggi, apalagi untuk sekarang. Ya memang beradaptasi sama Malefic Gun sih, main di range ya, karena memang range-nya beliau ini rada pendek. Cuman ya memang kalau kita ngomongin apakah masih bisa ditahan oleh Onyx Prime, masih, terutama dari Rick J tuh yang udah punya anti clearance. Iya ya. Cuman kelihatan ya tadi dari segi itemizations-nya, Navi Junior hampir semuanya bikin damage kan. Kan Glue sekarang juga bikinnya glowing one kan. Iya, Glue jahat. Glue jahat. Tapi di sini jadinya nggak jahat karena mereka nggak punya defensif sama sekali jadinya. Makanya Davian setelah War X mau nggak mau harus bikin defensive item dan ya berharap kepada sebuah keajaiban lagi pada akhirnya. Makanya Navi Junior mereka harus mencari celah atau cara sih. Betul. Untuk bisa nge-pick off salah satu player dan momentum tersebut akan ada di Caseman. Oke. Let's see. Kira-kira bisakah teman-teman dari Onyx untuk bertahan dari gempuran Navi lebih tepatnya. Karena Navi bakal berjuang habis-habisan ya. Mereka bakal mendefend dengan apapun yang mereka miliki. Dan untuk saat ini Lord akan datang di bagian tengah. Pelan tapi pasti. Perlahan tapi jadi. Navi Junior, mampukah mereka untuk memperpanjang nafas mereka kali ini? Karena lihat bagaimana sekarang Davian lagi dan lagi menjadi garda terdepan yang akan langsung kehilangan nyawanya. Sementara ada satu buah golden hour dikeluarkan namun tidak mengenai siapapun. Dan bahkan KZ tidak untuk bertahan lebih lama dan akan kehilangan nyawanya. Double kill untuk seorang Fran. Triple kill. Tapi Rick J begitu luar biasa. Media dan bahkan kali ini Sabes untuk Frans yang memastikan kemenangan bagi sang landak. Ditutup dengan sebuah savage penutup hari yang indah sih untuk Onyx Prime. Di hari ini mereka bisa menciptakan banyak sekali momen ya, termasuk dengan di momen terakhir. Karena dari awal mereka udah paham gimana caranya untuk menangin berhadapan dengan Navi yang ngebawain drop damage banget. Ya udah, mereka ganggu dari early game, mereka buat Harley-nya nggak bisa main, mereka tutup juga chance buat Eudora-nya bisa bergerak, dan akhirnya selesai sudah. Ya betul banget ya. 3-1 untuk Onyx Prime yang memastikan juga ini menjadi kemenangan bagi mereka dan melanjut ke pool 2-0 menyusul dari Bigetron Academy, VL Team juga. Dan gila, ini benar-benar lagi dan lagi ya menjadi early domination sama seperti di game sebelumnya yang berakhir juga bagi kemenangan untuk Onyx Prime. Dan nomor Marcel kah? Iya ya. Terlalu udah sih, terlalu menyebalkan. Keterlaluan ini. Nggak, masalah digabung sama Beleric. Aduh, triple kill di awal Rick J. Apa tadi mereka menduganya Belericnya diambil duluan ya? Tapi kayaknya enggak sih. Mereka juga nggak expect Beleric XP. Iya. Bagus sih, bagus. Dan ternyata sisinya ngeri banget ya. Dan Rick J power gitu. Ya. Rate of direct-nya kena 2, kena 3. Di momen yang dimana teman-teman Navi Junior nggak akan nyangka. Boom. Tapi ini X-Magic juga jadi apa tuh kalau superhero tapi nggak kelihatan. Robin. Superhero dalam selimut. Itu musuh dalam selimut ya. Ada superhero di balik bakwan. bukan. Apa ya? Pokoknya gitulah. Yeah. Dimana dia sebenarnya sangat berimpact tapi nggak kelihatan aja di depan mata langsung. Underground hero. Iya nggak? Underground hero. Tapi dia nggak di bawah tanah, Mas. Oh iya. Saya salah mulu deh ngasih jawaban buat Mbak ini. Tapi ya benar. X-Magic sekali lagi nunjukin pengalaman sih. Ya, maksudnya dengan level MPL dia selama itu, tentu yang dia kasih ke MDL adalah pengalamannya dia, ya kan? Bagaimana dia menjalankan job desk-nya dengan baik, dia jadi mid laner yang benar-benar nge-support permainan teman-temannya, dan itu yang memberikan Onyx Prime kemenangan kedua mereka di season ini. Betul. Wow. Berarti Navi harus berjuang lebih keras lah ya, karena berarti mereka turun ke pool satu-satu. Bersama masih harus cari 2 kemenangan lagi. Dan sekarang kita pengen lihat dulu siapakah yang menjadi player of the game untuk game kemenangan dari Onyx. Let's go. Ini dia untuk player of the game. Ya tentunya jatuh ke tangan sang jungler muda kita, Frans, yang lagi bersinar dengan 13 kill, 1 death, 2 assist.
lama bagus ini dong. Dia ngambil kreditnya loh kan. Padahal Franz yang bersinar beda loh. Oh coba namanya bagus, namanya juga bagus. Masih. Apalagi dengan setiap animation yang dibuild, ini dia kayak udah tahu banget ya, first blood langsung bisa dipegang. Terus juga beberapa momen Tiffany yang akhirnya bisa dikuasai. Yang cukup kagetin adalah triple kill dari Balerik sih, karena dia kan sebenarnya di posisi ini dia udah sekarat banget ya. Tapi ya namanya juga tank, dia bisa bertahan dengan berbagai item defensive yang dia miliki. Dan aku rasa on prime dikasih hero-hero yang momentum yang hobo-hobo banget itu sukses yang mereka bawakan dengan sangat baik sih. Apalagi bawa yang besar kan kayak Balerik dan juga Marcel. Ya, luar biasa perpaduan yang mengejutkan kita semua. Perpaduan yang pada akhirnya ternyata works dan menang mudah dari Onyx Prime dan Franz. Memang deserve ya untuk dapetin semua highlight di hari ini, karena gameplaynya ini benar-benar eye-catching banget. Dia benar-benar sangat cepat sekali untuk bisa beradaptasi di segala jenis team fight, dan bagaimana cara dia untuk mampu mem-pick off hero-hero penting dari tim lawan. Dan Savage penutup, ini kayak ibarat buah cherry di atas kue. Cherry on top luar biasa. Tapi gue biasa nggak pakai seri sih, rasanya terlalu mahal. Udah ini aja, jadi seri sama kue yang dibahas tuh berhenti di situ aja. Tapi emang kelihatan banget ya, early powernya berjalan dengan maksimal. Cuma dikasih 4 poin kill aja buat Navi Junior, bahkan merkonya juga diganggu banget. Makanya kita nggak bisa ngelihat power dari Hami yang biasanya bakal nge-pick off, biasanya bakal deadly magicnya mengintai siapapun player tersebut. Tapi nggak kelihatan di hari ini ya, bahkan ya efek dari player-player lain seperti gue juga tidak kelihatan ya. Tapi ini dia untuk Rich Guy Baito lagi menembus 100.000. Luar biasa Franz lagi menjadi orang have-nya dengan 1050 gold per menit yang dia miliki, dan seperti biasa menjadi the carry juga. Best wingman jatuh ke tangan Virgi, dan sandback kita doa KZMan di game kali ini. Cuman ya Navi Junior punya beberapa catatan yang harus mereka segera kembangkan. Karena kalau kita boleh jujur, oke mereka ngejawab, mereka ngegigit di 2 game awal. Tapi di 2 game terakhir bisa kita bilang memang ini alur permainan Onyx banget. Ini damage deal-nya aja lebih gede Balerik sama Marcel ya, dibandingkan dengan Harley ataupun dengan Bronya juga. Tapi ya kita juga pengen lihat dari keseluruhan 4 game yang berjalan siapakah yang akan menjadi player of the match nih. Langsung saja, Wow, ini dia player of the match. Hey, Franz 38 total kill, 6 dead, 11 assist dengan 8,17 average KDA. wow, 6 dead ya, mulai di 4 game secara total, setara 1 game. Jangan dikurang-kurangin dong. 8 ada 8. Sampai muncul notif biasanya. Coba dari musuh. Tapi bilang dengan Franz itu different banget. Dengan 4 hero yang udah dibawakan, semuanya aku bisa bilang jago banget. Mau itu Hirara, Non, Pakuito, Segala, pokoknya ngeri carry ya. Dan sampai karena Yushin yang ngedapetin karena Savage bisa di eksekusi dengan sangat baik oleh Franz. Udah belah 2 juga, siap. Keren banget. Langsung aja. Apa Kairi belum gantikan nih? Pape. Masa bukan ada bawahnya gitu. Apa info fans? Ini. Enggak, makanya ini gue bilang loh. Seasonnya para jungler, Bos. Iya kan? Bersinar. Iya kan? Bersinar semua kan. Franz dari week 1 tuh emang udah tajam banget mainnya, dan ini lagi-lagi menjadi angin segar nih untuk Sonic nih. Kayak oke, just in case tiba-tiba Kairi pengen fokus main drama sama saya, udah Franz siap menggantikan. Halu banget. Tapi teman-teman dari pendukung Sonic tentunya ya, ini memang harus selalu percaya proses lah intinya. Bener. Karena pasti sebelum mulai mereka banyak yang meragukan. Oke. Walaupun kita ngomongin soal meragukan, gak ada yang ragu soal device yang satu-satunya jadi pilihan pro player kita. Manuvernya jauh banget. Langsung aja Infinix GT50 Pro. Itu dia untuk match kita yang pertama di hari ini. Berakhir dengan 3-1 kemenangan daripada Onyx Prime yang bisa kita bilang cukup mendominasi. Betul. Tapi Sonic jangan kemana-mana.
karena di sini kita masih punya match antara Onyx Pertiwi versus Alter Ego X. Yes, kita masih penasaran apakah It's Onyx time dengan 2 kali kemenangan bagi seluruh tim Onyx atau Alter Ego X siap untuk mengalahkan mereka. Jadi pastikan teman-teman stay tune. Ada Ricardo dan juga Nevin akan kembali bersama kalian di Infinix MDLID season yang ke-14 setelah yang satu ini.